Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita sudah memasuki catatan yang ke-13 dalam serial Sukses dan Bahagia. Malam ini judulnya adalah Mengatasi Hambatan. Baik, kita mulai. Dalam pencapaian kesuksesan, menghadapi hambatan dan kegagalan, penting untuk memiliki sikap yang positif dan tekad yang kuat. Pertama, terimalah bahwa hambatan dan kegagalan adalah bagian normal dari proses menuju kesuksesan. Gunakan mereka sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Selanjutnya, identifikasi penyebab hambatan atau kegagalan dan buatlah rencana perbaikan. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang lain atau mencari nasihat dari yang lebih berpengalaman. Jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda. Gunakan itu sebagai dorongan untuk berusaha lebih keras. Ingatlah tujuan akhir Anda dan tetapkan langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Dengan konsistensi, ketekunan, dan penyesuaian yang diperlukan, Anda dapat mengatasi hambatan dan kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Ketika mengatasi perasaan tidak percaya akibat kegagalan, ada beberapa langkah yang dapat membantu Anda dalam bangkit kembali. Pertama, terimalah emosi Anda. Pertama-tama, akui perasaan tidak percaya diri Anda dan izinkan diri Anda merasa sedih atau frustasi. Ini adalah reaksi manusiawi terhadap kegagalan. Yang kedua, berbicara pada diri sendiri dengan lembut. Artinya, gantilah pikiran negatif dengan kata-kata yang positif dan membantu. Ingatkan diri Anda bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses dan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk bangkit dari situasi ini. Yang ketiga, analisis kegagalan dengan objektif. Maksudnya, tinjau kembali apa yang telah terjadi dengan objektif. Identifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kegagalan dan cari pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman ini. Yang keempat, fokus pada prestasi Anda. Artinya, ingatkan diri Anda tentang prestasi-prestasi sebelumnya yang telah Anda raih. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri Anda. Yang kelima, tetapkan tujuan yang realistis, yaitu tetapkan tujuan yang dapat dicapai secara bertahap. Dengan meraih tujuan-tujuan kecil, Anda akan merasakan kemajuan yang positif dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang keenam, mencari dukungan. Bicarakan perasaan Anda dengan teman, keluarga, atau mentor. Mereka dapat memberikan perspektif yang berharga dan dukungan emosional. Yang ketujuh, belajar dan berkembang. Jadikan kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Identifikasi pelajaran yang dapat Anda terapkan ke depannya untuk menghindari kesalahan yang sama. Yang kedelapan, latih keterampilan. Jika diperlukan, tingkatkan keterampilan yang mungkin kurang, sehingga Anda lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan. Yang kesembilan, jaga kesehatan mental dan fisik. Istirahat yang cukup, olahraga, makan sehat, dan praktik relaksasi dapat membantu menjaga keseimbangan mental Anda. Yang terakhir, 10, jadikan motivasi dari dalam, yaitu temukan motivasi intrinsik yang mendorong Anda untuk terus maju. Apa yang membuat Anda bersemangat untuk mencapai tujuan Anda. Jadi ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian normal dari perjalanan menuju kesuksesan. Yang terpenting adalah bagaimana Anda meresponnya dan terus bergerak maju. Bagaimana melupakan ingatan tentang kegagalan? Yang tentunya menjadi proses yang sulit. Tetapi ada beberapa langkah yang dapat Anda coba. Pertama, fokus pada hal positif. Kedua, ciptakan pengalaman baru. Yang ketiga, praktikkan mindfulness. Yang keempat, ubah narasi. Yang kelima, hapus pemicu visual. Yang keenam, hapus pikiran berulang. Yang ketujuh, jadwalkan waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Maksudnya, alih-alih mengizinkan pikiran tentang kegagalan yang mengganggu sepanjang hari, pilih waktu tertentu setiap hari untuk menghadapinya dengan sengaja. Setelah waktu itu berakhir, pindahkan perhatian Anda ke hal lain. Yang kedelapan, berpikir ke depan. Yang kesembilan, berpikir kritis tentang pikiran negatif. Yang 10, dukungan profesional. Dalam Islam,
Terdapat banyak ajaran dan petunjuk yang dapat membantu seseorang tetap berjuang, berserah diri, dan membangkitkan semangat, terutama dalam menghadapi hambatan, kegagalan, atau tantangan dalam hidup. Beberapa di antaranya adalah: pertama, tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa seseorang harus berusaha keras dalam hidup, tetapi juga harus berserah diri kepada Allah. Kepercayaan bahwa segala sesuatu tergantung pada kehendaknya dapat memberikan ketenangan dalam menghadapi situasi sulit. Yang kedua, sabar. Al-Quran secara konsisten mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Kesabaran dalam menghadapi tantangan dan ujian dianggap sebagai tanda iman yang kuat. Yang ketiga, doa dan tawasul atau meminta bantuan Allah. Islam mendorong umatnya untuk berdoa kepada Allah dalam segala hal, termasuk ketika menghadapi kesulitan. Meminta bantuan dan petunjuk darinya adalah cara untuk mendapatkan kekuatan dan semangat. Yang keempat, taubah atau bertobat. Jika seseorang merasa telah melakukan kesalahan atau kegagalan, Islam mengajarkan pentingnya bertobat kepada Allah. Ini dapat memberikan perasaan pembaruan dan kesempatan untuk memulai lagi dengan niat yang baik. Yang kelima, pelajaran dari riwayat Nabi dan Rasul. Kisah-kisah tentang kehidupan Nabi dan Rasul dalam Al-Quran dan hadis memberikan inspirasi dan pelajaran tentang ketekunan, ketabahan, dan semangat dalam menghadapi rintangan. Yang keenam, zakat. Memberikan zakat atau bersedekah sebagai bagian dari kewajiban sosial dalam Islam dapat membangkitkan semangat empati dan kepedulian terhadap orang lain, serta mengingatkan bahwa tindakan kebaikan dapat membawa kebahagiaan dalam diri kita. Yang ketujuh, mengenang kematian dan akhirat. Mengingatkan diri sendiri tentang sementara atau singkatnya kehidupan dunia serta akhirat yang abadi dapat membantu mengembalikan fokus pada hal-hal yang lebih penting dan meningkatkan semangat untuk berusaha lebih baik. Yang kedelapan, berpegang pada ajaran moral dan etika. Menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan diri, membantu mengatasi hambatan dengan cara yang baik dan bijaksana. Yang terakhir, menghindari putus asa. Islam menekankan untuk tidak putus asa dari rahmat Allah, bahkan dalam kondisi sulit. Keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik dapat membantu menjaga semangat. Jadi semua ini adalah bagian dari kerangka ajaran Islam yang dapat memberikan panduan dan semangat untuk mengatasi tantangan dan terus berjuang dalam hidup, sehingga tetap semangat dan tidak berputus asa. Demikian catatan yang ke-13 dari serial Sukses dan Bahagia dengan judul Mengatasi Hambatan. Terima kasih, sampai ketemu di catatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.